Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya kembali ingin membahas materi fase ketiga, yaitu nafas zikir rasa tahap ke-1. Selamat menyaksikan. Materi di fase pertama sudah kita kupas tentang meditasi. Kemudian di fase kedua tentang latihan olah rasa, dan ini yang ketiga tentang nafas zikir. Nah, zikir itu sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian, dari mulai zikir lisan, zikir kolbu atau kolbi atau hati, ada zikir rasa, ada zikir sir, ada zikir ruh. Jadi udahlah, kita nggak usah ngebahas ke zikir ya, langsung fokus saja, to the point saja. Kita ngebahas tentang nafas zikir rasa yang pertama, yaitu tentang syahadat. Bagaimana tata caranya? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ranah latihan ya, kita harus ada persiapan-persiapannya dulu, yaitu tentukan tempat latihannya yang nyaman, yang tenang. Terus kedua, ya sebelum latihan harus berwudu, karena di sini kita akan menggunakan syahadat. Jadi harus kondisi badan bersih atau bersuci. Nah, apa itu syahadat? Itu dikupasnya nanti. Sekarang kita fokus kepada cara latihan bernapas zikir rasa yang menggunakan ayat, karena banyak juga dari para saudara-saudara yang bertanya, Ki, apakah napasnya itu menggunakan ayat ataupun tidak? Nah, kalau yang fase pertama kedua itu tidak menggunakan ayat. Nah, ini fase ketiga baru kita menggunakan ayat. Nah, tadi persiapannya sama ya seperti di video-video sebelumnya, baik sebelum meditasi maupun sebelum latihan olah rasa. Pada prinsipnya sama persiapannya. Hanya di fase ketiga ini persiapannya ada tambahan, yaitu kita harus posisi berwudu dan badan bersih, begitupun tempat juga harus bersih dari najis. Nggak boleh ada kencing anak atau apalah, yang penting harus bersih lah kondisinya seperti kita untuk melakukan sholat. Adapun bagaimana cara melatihnya? Pertama, seperti biasa, kaki kanan di atas paha kiri. Kedua, badan tegap. Ya, ketiga, pejamkan mata. Terus lampu kalau bisa dimatikan, jadi dalam keadaan gelap supaya tidak mengganggu pandangan mata kita. Walaupun kita merem kan, kalau ada lampu masih terlihat terang ya, tapi kalau dimatikan lampunya kan lebih fokus lagi. Nah, kemudian tangan posisi bebas, boleh di atas lutut masing-masing, boleh juga dengan posisi sedekap, atau mau posisi seperti ini, terserah, bebas lah kalau masalah tangan. Kalau saya melakukan ya seperti ini, jadi tangan kiri dijepit di ketek kanan, baru ini masuk ke sini yang kanannya. Setelah itu rundukkan kepala, fokus konsentrasi ke hati. Jadi rasakan hati di mana posisi rasanya, kita fokus ke situ. Ya kalau kita nggak paham ya tangan kita diarahkan aja dulu ke sini, seperti ini latihannya. Nah, jangan lupa sebelum latihan doa, dan setelah latihan pun harus berdoa. Ya doanya sama seperti latihan-latihan sebelumnya. Bagi yang baru datang di channel saya ini, ya silakan lihat-lihat video-video saya sebelumnya, karena di sana diuraikan cara doanya,
dan persiapan-persiapannya. Oke, kita lanjut. Setelah posisi seperti ini, rundukan kepala, objeknya ke keluar masuknya napas. Jadi napasnya keluar masuknya lewat hidung. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Lakukan beberapa kali untuk pemanasan. Ketika kita tarik napas, lalu kita mengucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi gunakan napasnya napas panjang, disesuaikan dengan panjangnya kalimat. Ketika buang napas, kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika tarik nafas, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika buang nafas, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu penghayatannya ataupun itu artinya. Tapi yang kita baca adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus kita atur seperti itu. Dan pikiran kita, konsentrasi kita fokus ke dalam hati, ke dalam rasa. Tidak usah cepat-cepat, kita lambat saja, kita nikmatin saja setiap kalimat. Terus kita lakukan secara perlahan tapi mantap. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bacanya di dalam hati saja, jangan diucap, karena lidah ini kan kita ditekuk ke langit-langit, jadi bacanya dalam hati. Pasang kuping, dengarkan suara kita. Jadi yang sedang mengucap itu adalah seolah-olah diri kita. Asyhadu alla ilaha illallah, tarik, seiringan bebarengan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buang nafas. Jadi ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita sambil narik nafas. Ketika kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus diiringi juga dengan buang nafas. Dan ini lakukan terus secara bertahap, 30 menit, 1 jam, 1 jam setengah, ya sampai 2 jam. Kita nggak boleh bergerak. Jadi geser sedikit begini tuh nggak boleh. Jadi harus tegap. Kita nggak boleh nyender ke tembok. Jadi harus posisi diam aja gitu. Jadi seperti patung, diam saja. Supaya betul-betul kita meresapi kalimat-kalimat yang sedang kita baca. Lakukan secara rutin, makanya dibuatkan jadwalnya setiap hari apa, jam berapa sampai jam berapa, seminggu berapa kali, terserah, bebas. Mau setiap hari ya silakan, mau seminggu 3 kali ya silakan, mau seminggu sekali pun ya silakan. Ini bebas, karena ini latihan mandiri. Nah, ini dilatih secara rutin, kita disiplin sampai betul-betul merasakan penyatuan rasa antara kalimat syahadat dengan napas kita. Jadi pikiran konsentrasi ke hati. Jadi fokusnya jangan kemana-mana, pikirannya jangan pikirkan yang lain-lain dulu, kita kosongkan, fokus ke latihan. Lantas apa sih gunanya latihan ini? Waduh, kalau saya uraikan, saudara-saudara, ini sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, tapi di sini saya tidak mau menerangkan manfaat-manfaatnya. Kenapa? Khawatir nanti saudara-saudara itu berimajinasi apa yang saya uraikan, nanti berfantasi apa yang saya terangkan.
Jadi lebih baik kalau memang mau latihan cara saya ini, silahkan latihan. Nanti akan menemui fenomena apa, akan menemui pengalaman apa, silahkan tulis saja di komentar. Nanti pasti saya balas. Atau ke WA saya juga boleh. Ya, jadi di sini tidak akan saya terangkan karena banyaknya manfaat. Ya boleh sedikitlah nanti saya kasih bocoran. Yang pertama ya untuk menjaga stamina tubuh. Ada juga kan yang komentar saudara kita, bagaimana Ki cara untuk mengobati diri sendiri? Ya sebenarnya dengan latihan ini saja itu udah otomatis akan mengobati diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena toksin-toksin atau racun-racun dalam tubuh itu akan menguap dengan sendirinya melalui keringat kita. Ketika kita meditasi keluar keringat, ya lewat keringat itulah racun-racun tubuh kebuang, dan sel-sel tubuh yang sudah mati akan terganti regenerasi, artinya akan terganti dengan sel yang baru. Itu yang pertama untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, ya untuk benteng diri dari serangan-serangan energi negatif. Ya insya Allah ketika kita meditasi, orang yang meraga sukma pun tidak akan mungkin bisa masuk mendekati teritorial kita, pasti akan mental dengan sendirinya. Jangankan sukma, ini udah banyak kejadian secara zohir saja. Teman-teman lagi melakukan meditasi, ya seperti inilah melakukan seperti ini. Tiba-tiba temannya ada yang nyolek, ya kesetrum, langsung mental. Dan itu sudah banyak yang membuktikan. Makanya ini saya mohon maaf, saya lupa. Jadi kalau sedang berlatih, bila perlu di kamar kunci saja. Kalau tidak, ya minimal ngasih pesan lah. Misalnya ke istri gitu, mah tolong saya sedang meditasi, nanti jangan dipegang atau jangan disentuh, bilang aja takut saya kaget lah gitu. Kalau mau manggil tinggal panggil saja, artinya jangan sampai ada yang menyentuh badan kita. Kenapa? Karena energi listrik kita lagi gede-gedenya, bahaya. Ya kalau tidak percaya silakan, tapi saya nggak tanggung jawab kalau ada yang mau nyoba. Itu akan mental, langsung kesengat, tegangan tinggi. Jadi jangan sampai ini terjadi. Saya wanti-wanti ya kepada saudara-saudara yang akan berlatih ini, tolong sampaikan ke anggota keluarga dalam satu rumah itu jangan sampai ada yang nyentuh kita. Itu bahaya karena ini pengalaman yang sudah-sudah. Lebih baik kita mencegah daripada nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kemudian keuntungan yang lainnya kita berlatih ini ya itu menumpuk atau menghimpun energi listrik tubuh kita, sehingga kita mampu untuk menjaga stamina maupun untuk mengobati orang lain. Dan banyak keuntungan-keuntungan lainnya tidak mau saya uraikan di sini, takutnya tadi khawatir nanti berfantasi. Ya karena ada juga yang baru 1 jam sudah bisa meraga sukma, yaitu tiap orang kan talentanya beda-beda, bakat bawaan lahirnya beda-beda, otomatis si A dan si B nanti kejadiannya akan berbeda pula, ya tidak mungkin sama lah. Artinya hasil dari latihan ini nanti punya kemampuannya pasti beda-beda, tidak akan sama. Jadi lebih baik silakan kalau mau berlatih ya berlatih saja, nanti fenomena apa yang didapat, pengalaman apa yang dirasakan, ya silahkan tulis di komen saja atau lewat WA saya. Ya demikianlah yang dapat saya sampaikan tahap pertama ini. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin tutur kata saya yang kurang baik ataupun dalam penyampaiannya kurang enak, ya sebagai manusia biasa, saya yang fakir ilmu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.